Assalamualaikum. Halo Dinda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya masih bertugas jadi nggak pakai peci ini. Kita Iya, masih nggak apa-apa. bertugas. Enggak, ini baru salat Isya di Makassar, Kanda. Saya sejak sejak pandemi di Makassar terus Oh, bersama keluarga. tidak tidak bertugas lagi di Papua atau gimana? Masih tapi WFH, Oh, begitu. rumahnya itu di Makassar karena Oke. anak-anak semua belajar dari rumah juga, jadi makanya Mhm. di Iya, situ. iya, iya. Ini masih jam 3 saya tadi karena kalau di kantor agak ini ya banyak orang, saya pulang Ya. aja lah nggak apa-apa. Ya, cuma ya belum belum. Gimana bagusnya pakai peci aja atau gimana? Gak apa-apa gitu aja karena baru sholat Isya aja jadi eh, langsung ini bergabung depan laptop. Mumpung Pandemi di Saudi sendiri seperti apa, Kanda? iya di Saudi ini eh, jadi kuncinya di Saudi ini memang sangat fokus kepada mengontrol pergerakan orang. Jadi udah 10 hari ini sejak tanggal 6 Februari kalau tidak salah itu pemerintah Saudi memperlakukan ya sebenarnya semi lockdown lah gitu. Kalau yang pertama itu pada tahun yang lalu itu sampai jelang akhir tahun betul-betul ditutup pergerakan orang masuk dari luar negeri ke Saudi dan juga dari Saudi ke luar negeri. Sekarang itu mulai diberlakukan lagi, tidak ada flight dari dan terutama dari luar ke Saudi, dari Saudi masih kasus-kasus tertentu saja, misalnya para diplomat ataupun orang yang berkaitan dengan tugas-tugas kenegaraan itu bisa keluar. Sekarang ini sudah dilarang bepergian kita ke restoran udah tidak melayani lagi. Jadi semuanya serba safari, serba take away, drive thru. Jadi kita juga restoran-restoran hanya melayani pulang. Semua kursi disegel dan kalau ketahuan itu dendanya luar biasa. Sekali diperingatkan dengan denda, kedua dengan denda, ketiga sudah close. Jadi memang Saudi luar biasa dalam masalah penanganan COVID ya. Jadi hipotesa saya kepemimpinan yang kuat ya mungkin, Kang. Jadi Ya mungkin negara-negara komunis, negara-negara betul kerajaan karena bisa kepemimpinan yang demikian. yang kuat tadi sehingga bisa mengendalikan pandemi. Nah, Saya rasa umrah itu sistem buka tutup, Kang, atau betul. seperti apa? Iya, ini juga nggak bisa dilepaskan dari sistem politik tentunya ya. Karena raja kalau sudah bertitah jam 7 10 sudah deliver itu. Semua kota, semua kampung sudah ini. Jadi memang agak sulit membandingkan antara satu negara dengan negara lain tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk, luasnya kawasan, dan juga sistem pemerintahan itu penting. Yang saya dengar dari Kanda Prof. Mustari juga, katanya Thailand itu Bangkok juga under control ininya COVID-nya. Begitu juga Vietnam yang punya partai single party ya, partai komunis gitu. Saudi mungkin saya belum dengar kabar Brunei, saya belum dengar. Tapi menarik Brunei sebenarnya. bahkan zero case sekarang, Kang. Iya, iya. Yang Karena saya lihat pertama penduduk kecil, lalu betul, kemudian sama ada titah raja kalau sudah betul, baginda yang bersabda selesai. betul, Namun betul. kemudian yang menarik justru Thailand, Kang. Mereka demonstrasi, tapi kok kemudian terkawal ininya COVID-nya. Karena kan demonya sudah berbulan-bulan sampai sekarang. Ya itu, jadi maksud saya Ya, mobilitas orang masih berjalan, betul. Myanmar juga, tetapi boleh jadi seperti kata Prof. Mustari, mereka itu ketika sebelum demo rapid, setelah demo rapid. Lah ini kita aja Iya. kadang-kadang ada kalau Akang dengan pernah memantau ada kasus pemalsuan surat keterangan Betul. rapid di Jakarta. Lah kita itu Betul. memang budayanya budaya pemalsuan. Iya, betul. Saya melihat
di negara kita di balik musibah selalu ada orang yang memanfaatkan kesempatan. Iya. Itu yang ini. Di Saudi semuanya di smartphone, Dinda. Di semuanya di sini. Kita mau masuk mall, mau masuk instansi pemerintah harus tunjukkan data kita bahwa kita not infected by COVID. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya kita bisa, Dinda. Bisa, Kang, bisa. Setiap jalan ke luar daerah, izin mau masuk, dilihat kalau tandanya hijau, ahlan wa sahlan. Kemudian kalau kita ngerasa nggak enak badan atau pengen mengetahui kita tinggal WA saja, saya akan tes COVID. Langsung jam berapa dipilih itu, dari ba'da subuh sampai pokoknya 24 jam. Kita jam sekian datang, hanya less than 1 minute lah itu, dikorek-korek, udah nanti 10 jam mendatang sampai rumah kita sudah kelihatan Anda tidak terinfeksi. Dan ini murah, gratis, majanan. Ini yang saya melihat sebenarnya dengan teknologi kita bisa kok menyederhanakan birokrasi, menyederhanakan proses, dan itu tadi murah sebenarnya. Iya, karena dulu itu kemudian rapid harganya hampir sejutaan, turun, terakhir 120. Jadi sebenarnya tadi kepemimpinan yang kuat yang harus kita miliki, Kang. Tapi memang di negara-negara demokrasi problemnya sama. Iya, problemnya semua sama. Amerika dan Indonesia sama. Kawan kita di Belanda ini udah lockdown lagi katanya. Ya, plus minus memang. Plus minus. Tapi kalau saya sendiri mensyukuri suasana Indonesia hari ini. Artinya sering ada mengatakan, wah kita rindu zaman Pak Harto. Kata saya tidak. Karena di zaman Pak Harto untuk membuat pesantren kilat saja kan kita harus izin ke polisi. Betul. Nah, jadi maksudnya dengan segala kekurangannya kita syukuri reformasi hari ini. Kita boleh ngomong apa saja, boleh menyampaikan apa saja dan sebagainya. Iya, betul. Itu salah satu positifnya ya. Iya, semua sistem tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi menurut banyak ahli politik, ya sistem demokrasi yang terbaik untuk saat ini. Tapi kira-kira kan musim haji tahun ini seperti apa, Kang? Prediksi atau laporan-laporan itu? Banyak ditanyakan termasuk kawan-kawan yang di Kemenag Republik Indonesia di Jakarta. Sampai hari ini pemerintah Saudi belum mengumumkan secara resmi tentang pelaksanaan haji dalam pengertian jamaah dari luar Saudi, ya, belum ada pengumuman resmi. Tentu kita hanya berharap mudah-mudahan kalau Saudi Arabia dalam mengontrol COVID ini berhasil, karena tidak hanya haji, Adinda, sekolah pun sampai hari ini close. Baik sekolah Saudi sendiri atau sekolah internasional ataupun sekolah asing. Jadi sebenarnya dari sekolah ini indikator. Kalau sekolah Saudi dibuka katakan Maret ini, awal Maret misalnya, itu indikator Saudi sudah siap untuk menerima tamu Allah. Yang penting adalah para calon jamaah haji ini siap enggak dengan disiplin ketat Saudi. Itu karena beberapa kali terjadi umroh, ternyata begitu sampai di sini dites kembali, puluhan jamaah Indonesia juga terinfeksi corona, positif corona. Ya memang ada dua pertanyaan, jangan-jangan di pesawat kena atau jangan-jangan dari Jakartanya sehat, begitu di Saudi merasa bebas. Kan disiplin masyarakat kita juga, Masya Allah, kita kadang-kadang capek sendiri ya. Habis tawaf, ngerokok di luar, kongko-kongko, seakan-akan COVID tidak ada. Makanya Saudi begitu ditemukan ada jamaah umroh kita langsung close di karantina dan sampai hari ini kita makan di rumah, semuanya serba di rumah. Kalaupun masuk mall kita tunjukkan tracking COVID kita. Kebetulan saya kan termasuk jangan-jangan staf KBRI pertama yang kena COVID. Jadi betapa merasakan tidak enaknya kena COVID. Alhamdulillah pelayanan Saudi luar biasa. Sekarang rumah sakit COVID sudah banyak ditutup, disentralkan di rumah sakit tertentu. Jadi memang poinnya adalah how to control people movement. Itu poinnya sebenarnya.
Dan Indonesia bisa wong udah HP bukan barang yang ini kok. Saya pikir demikian ya. Ya kalau tentang strong leader itu saya berharap ya mudah-mudahan lah di daerah-daerah itu banyak bupati yang kuat, rektor yang kuat. Karena semuanya harus menyadari bahwa COVID ini nggak main-main, tidak mengenal keyakinan, tidak mengenal status, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal gender, semua orang bisa kena. Bisa kena dan tidak melihat atlet sekalipun juga kena ya, Kang? Tidak melihat atlet ataupun yang fitnessnya rajin, tidak mengenal itu. Ya, ini kan telah bergabung ada kawan-kawan dari jurusan bahasa Arab, juga guru-guru dan sebagainya. Terima kasih. Kita mulai, Kang. Ini saya sudah share. Mangga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Ubaidillah, beliau sementara ini diamanahkan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh di Arab Saudi. Dan saya memohon kesediaan beliau di tengah-tengah kesibukannya, beliau sebenarnya masih di kantor ini, dan kemudian supaya bisa bersama-sama dengan kita diskusi, beliau memilih untuk bergeser sedikit, dan kita akan berdiskusi terkait dengan perguruan tinggi di Saudi Arabia. Bagi saudara-saudari, adik-adik sekalian, pertama tentu kita lebih mengenal Saudi dalam konteks pendidikan tingginya, karena selama ini kita mengenalnya dalam konteks umrah dan haji. Yang kedua adalah boleh jadi nanti dari informasi-informasi ini adalah pengantar saja. Silahkan lebih banyak nanti searching alamat-alamat website yang ada. Jadi untuk studi lanjut ke luar negeri adalah diperlukan kemandirian kita untuk mencari informasi, jangan tergantung kepada dosen, tergantung kepada pimpinan, apalagi kemudian dalam tanda kutip cengeng. Jadi ke luar negeri itu melatih kemandirian kita. Mari kita mulai diskusi kita pada malam hari ini waktu Indonesia, di Saudi masih sore hari, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua sepanjang pandemi dan juga setelahnya tetap sehat-sehat walafiat, dan nanti silahkan kalau ada pertanyaan boleh diketikkan di chat box, ataupun juga nanti boleh open mic setelah sesi pertama penyampaian langsung dari Bapak Dr. Ahmad Ubaidillah. Waktu dan kesempatan kami mohonkan, kan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati sahabat Adinda Dr. Ismail Suardi Weke, kawan-kawan peserta webinar yang insya Allah diberkahi Allah, insya Allah selalu sehat. Luar biasa teknologi, kita bisa melakukan silaturahmi walaupun dalam kondisi pandemi global, ujian global, alhamdulillah, dengan waktu yang lumayan jauh, karena kalau WIB hanya 4 jam, kalau timur 5 jam ya, Ustaz Ismail ya. 5 jam, Kanda. Ya, 5 jam, alhamdulillah. Ya, tentang Saudi tadi lebih baik nanti kita diskusi saja. Saya itu slide itu biarlah Ustaz Ismail yang sharing, tapi saya lagi poin-poin penting saja, silakan dipelajari. Memang Saudi Arabia ini dalam suasana sedang melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Masyarakat Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman sedang melakukan perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan, dalam kebudayaan, termasuk dalam konteks keagamaan. Dalam konteks sosial juga demikian. Dalam konteks sosial misalnya sejak beberapa tahun ini
tepatnya 3 tahun yang silam, beberapa bulan saya bertugas di Saudi Arabia ini. Alhamdulillah ini insya Allah saya beberapa bulan lagi sudah harus balik ke tanah air ini, Ustaz Ismail. Saudi melakukan berbagai perubahan. Misalnya tidak aneh kalau sekarang di Saudi kita menyaksikan perempuan Saudi mengendarai mobil. Itu tidak dijumpai 3 tahun yang lewat. Sekarang wanita Saudi mengendarai mobil, banyak diberi kesempatan bekerja di tempat-tempat tempat-tempat perusahaan di swasta maupun di pemerintahan. Diangkat juga jadi eselon 1, eselon 2, direktur, dirjen di kependidikan. Juga wanita Saudi diberi kesempatan untuk tampil dalam event-event akademik, event-event sosial dan sebagainya. Jadi tidak sebagaimana awal-awal kami datang, semuanya serba laki-laki dan Saudi identik dengan negara laki-laki. Sekarang Saudi sudah sama dengan Indonesia dalam pengertian memberi kebebasan, peluang yang sama bagi warga perempuan Saudi Arabia. Namun demikian, Saudi dengan masih konsisten, walaupun mereka menyetir, tetap mereka menggunakan custom ataupun baju Saudi Arabia, itu dengan abaya, dengan niqab, ada yang tertentu, ada yang tidak. Itu kira-kira yang terjadi di Saudi Arabia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Saudi adalah mempunyai lembaga perguruan tinggi yang luar biasa. Nanti akan disebutkan di bawah itu, termasuk among the best university in the world lah. Hampir sama dengan negara-negara Eropa ataupun Asia lainnya. Bulan yang lalu saya mendapatkan surat dari Kedutaan Besar, dari Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia di sini, bahwa agar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyebarkan kesempatan bagi putra-putri Indonesia, anak kawan-kawan yang tengah belajar di SMA ataupun S1 ingin lanjut ke S2 untuk belajar di sejumlah perguruan tinggi di Saudi Arabia. Nah, selama ini kesan kita kalau bicara Saudi itu ada hanya 2 hal, haji, umroh. Kalaupun pendidikan adalah pendidikan keislaman, belajar tafsir, belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar macam-macam kait dengan ulumus syar'iyyah. Padahal Saudi itu di luar Mekah dan Madinah, yang di situ ada kampus Darul Ulum, Ummul Qura, dan juga Jami'ah Madinah, Jami'ah Islamiyah Madinah. Di luar kota suci itu, Saudi mempunyai puluhan kampus dengan fasilitas dan dosen-dosen yang baik. Saya katakan demikian kenapa? Karena di Saudi Arabia umumnya yang saya ketahui, yang saya hampiri, kunjungi, banyak dosen dan pimpinan perguruan tinggi itu mereka adalah lulusan luar negeri, baik itu Eropa ataupun Australia ataupun Amerika, banyak sekali. Artinya Saudi tidak banyak dibayangkan orang, negara yang hanya ngurusin haji, hanya ngurusin umroh, hanya ngurusin Islamic Studies. Ternyata Saudi juga mempunyai kampus-kampus yang mempunyai reputasi yang luar biasa. Kawan-kawan sekalian, ya terkait dengan khususnya bahasa Arab, memang tidak semua kampus di Saudi mempunyai program bahasa Arab, tapi umumnya mempunyai program bahasa Arab. Dan selama ini banyaknya kawan-kawan Indonesia itu melamar di Jami'ah Madinah Al-Munawwarah, di kampus Madinah. Dan ini sebenarnya tip juga, ini Ustaz Ismail, kawan-kawan dari Indonesia Timur itu mempunyai kesempatan lebih sebenarnya.
terutama kawan-kawan yang dari Papua, dari Maluku. Kalau di situ di proposalnya itu ataupun di surat lamarannya itu menyebutkan asal daerahnya, itu banyak dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan belajar di kampus di Saudi Arabia. Dan semua mahasiswa asing di Saudi Arabia ini bil mi'ah 100% majanan, gratis. Tentu keuntungannya salah satunya adalah kalau diterima ataupun studi di perguruan tinggi di Saudi Arabia, kesempatannya tentu yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan yang kuliah di negara lain, yaitu kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh. Kalau menunggu mungkin perlu puluhan tahun. Yang kedua, bisa mendapatkan libur dengan biaya kampus, PP, setiap liburan libur akhir tahun. Dan itu terjadi saat ini masih sekitar 700-an mahasiswa mahasiswa Indonesia yang belajar di Saudi Arabia sedang menikmati liburan masa pandemi. Sebenarnya sudah mulai berdatangan. Yang dari Riyadh ini katanya tadi saya minta laporan PPMI Riyadh sudah 90-an Bapak katanya sudah balik ke Riyadh. Tapi untuk Madinah yang pulang belum bisa karena Madinah memperlakukan perkuliahan online. Nah, ini kasihan juga ketika mahasiswa berada di daerah yang network online-nya itu bermasalah, jaringannya. Kalau yang ada di kota-kota besar seperti Makassar, Jakarta, Surabaya mungkin tidak ada masalah, hanya persoalan waktu saja. Kalau di sini perkuliahan jam 8 ya tentu harus mundur sebelum subuh. Nah, itu saja. Tetapi kawan-kawan di luar Jamiah Madinah itu sudah mulai berdatangan. Nah, sekarang ini di stop lagi karena saat ini masih lockdown untuk Saudi Arabia. Tapi alhamdulillah tadi pagi ketemu dengan kawan-kawan perwakilan mahasiswa. Alhamdulillah Pak, sudah 90% mahasiswa di King Saud University, yaitu kampus besar sekali di Riyadh, sudah mulai masuk asrama dan tetap walaupun sudah tiba di Saudi Arabia, mereka belajar dari asrama melalui internet. Nah, kira-kira poin-poinnya itu yang perlu saya sampaikan, bahwa kesempatan belajar di Saudi sangat terbuka dengan sangat mudah sebenarnya. Sekarang mau mendaftar, silahkan hubungi langsung kampusnya, buka website Atikbud KBRI Riyadh, di situ ada persyaratannya dan itu lewat online saja. Jadi tidak terlalu jelimet harus rekomendasi ini, rekomendasi itu. Apakah rekomendasi perlu? Tentu ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Nah itu karenanya itu kebijakan masing-masing. Nah, untuk yang kuliah di jurusan bahasa Arab tentu banyak kesempatan itu. Sering dipertanyakan apakah harus hafal Quran. Sependek pengetahuan kami dan diskusi dengan kawan-kawan, itu tidak menjadi syarat. Tetapi kalau Anda ingin belajar ulumus syar'iyyah, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, macam-macam yang terkaitan dengan Islamic Studies, memang akan lebih baik kalau mempunyai hafalan. Ya minimal 3 atau 4 juz lah. Itu. Bagaimana, dan tentu dengan bahasa Arab yang baik. Kalau tidak, biasanya kampus Saudi itu, misalnya di Qasim University, yaitu 2,5 jam dari Riyadh, di tengah-tengah antara Riyadh dan Madinah itu, mereka mengadakan i'dadul lughah, persiapan bahasa selama 1 tahun. Biasanya begitu. Nah, itu juga bisa. Atau kawan-kawan yang di Indonesia biasanya juga sebelum ke Saudi belajar di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Bahasa Arab. Kayaknya itu saya dengar di Aceh sudah ada, di Makassar juga sudah membuka cabangnya yang sepengetahuan kami. Demikian. Nah, itu bisa persiapan di dalam negeri, sambil murasalah, sambil mengajukan mendaftar secara online, bisa dilakukan itu. Kemudian bagi kawan-kawan yang memasuki jurusan non Islamic Studies, misalnya
jurusan informatika, jurusan hukum, jurusan apalagi sejarah juga ada, tarikh al-am, sejarah umum, itu yang ditanya ataupun yang ilmu-ilmu kealaman, al-ulumul al-kauniyah, itu mereka ditesnya adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Kemarin kami webinar juga dengan kawan-kawan dari Yayasan Insan Cita. Tidak usah takut, Anda tidak bahasa Arab. Insya Allah setelah di sini 3 sampai 5 tahun, insya Allah bahasa Arab Anda lebih baik. Saya yakin itu, karena sudah ada yang membuktikan. Yang jurusan-jurusan umum, ada juga jurusan kehutanan. Bayangkan, Ustaz Ismail, di Riyadh itu ada mahasiswa jurusan kehutanan. Mana ada di Saudi ada hutan? Ada jurusan kehutanan. Ada jurusan pertanian. Artinya apa? Saudi mempunyai fasilitas pendidikan dan jurusan yang itu tentu banyak belum diketahui oleh rekan-rekan atau kawan-kawan yang berada di luar Saudi Arabia. Nah, ini saat ini nanti ada di situ, silakan di-share saja itu informasi tentang beasiswa. Dan kalau sudah diterima, biasanya murosalah dulu di sebuah kampus, kemudian diterima. Setelah diterima nanti ada respon, kemudian diserahkan ke diktinya Kementerian Pendidikan di Saudi Arabia untuk mendapatkan final approval, persetujuan terakhir. Setelah itu semua visa, tiket, semuanya diurus oleh kampus masing-masing. Jadi sebenarnya simple. Tapi tentu memang harus bersaing, terutama kawan-kawan yang mau masuk kampus seperti Jami'ah Madinah, seperti King Saud University, King Abdul Aziz University, di mana sekarang mulai banyak mahasiswa Indonesia di situ. Dan King Abdul Aziz University ini yang ada di Jeddah itu, yang tidak jauh dari KJRI, Ustaz Ismail, itu anytime bisa daftar. Silakan nanti dibuka online-nya, dibuka websitenya, silakan cari persyaratannya, di situ dipenuhi. Yang penting yaitu tadi, bismillah, belajar di Saudi tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu keislaman, juga terbuka jurusan-jurusan yang lain, jurusan perminyakan, asal jangan kedokteran. Saudi belum membuka, kampus-kampus negerinya membuka jurusan kedokteran. Tetapi ada mahasiswa Indonesia sekitar 5 atau 6 orang yang mendapat beasiswa dari Ar-Rajih University, Sulaiman Ar-Rajih, Jami'ah Sulaiman Ar-Rajih di daerah Buraidah. Itu ada mahasiswa kita mendapatkan beasiswa dari kampus swasta, jurusan kedokteran. Gitu. Barusan datang dari Indonesia beberapa minggu yang lalu, perempuan, mahasiswi di Naurah University. Jadi di kampus ini di Riyadh, ini sudah diterima 1 orang. Kemudian juga kami sedang menunggu juga seorang dosen dari Unpad diterima di King Saud University jurusan bahasa Arab. Cuma memang untuk perempuan ini selain King Abdul Aziz King Abdul Aziz Science and Technology yang ada di Tual, yaitu ke arah Mekah sana. Ini satu-satunya kampus yang unik menerima laki dan perempuan. Kalau di kampus yang lain harus ada persyaratan, ada punya mahram, harus punya keluarga ataupun suami yang mendampingi. Ini memang masih perdebatan. Kita berharap kesempatan belajar khusus bagi kawan-kawan calon mahasiswi bisa terbuka selebar-lebarnya di Saudi, karena ini juga banyak menjadi pertanyaan kapan bisa dengan mudah. Nah, kasus di Unpad itu Ustadzah Khadijah, kebetulan beliau diterima sampai sudah hampir 2 tahun ini belum ada kabar lanjutan, karena memang Saudi masih menghold karena belum ada mahram yang mendampingi beliau. Bagi saudara-saudara yang punya keluarga di Saudi,
itu juga bisa menjadi salah satu kesempatan untuk belajar di kampus Saudi Arabia dengan mencantumkan bahwa mahramnya adalah entah itu kakaknya, kawan, omnya ataupun saudaranya yang menjadi mukimin di Saudi Arabia. Tapi banyak kasus yang perempuan belajar di sini itu umumnya mereka bersuamikan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di kampus-kampus di Saudi Arabia, misalnya di Jamiah Madinah dan Jamiah Taibah. Ini berdekatan ini Ustaz Ismail, di Madinah. Ada suami istri yang istrinya ngambil S2, suaminya mengambil S2 sama-sama. Jadi ini kesempatan juga yang harus kita manfaatkan seluas-luasnya. Mungkin itu ya, lebih baik kita diskusi saja, sehingga kalau yang informasi silakan dilihat di presentasi yang saya sharing ke Ustaz Ismail. Silakan kawan-kawan Ustaz Ismail untuk diskusi apa yang perlu ditanyakan, dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Demikian Ustaz. Terima kasih Kang Ubaidillah telah memberikan pengantar dan juga ini terkait dengan banyak hal yang perkembangan Saudi tadi. Di antaranya adalah juga kita berbincang awal tentang COVID dan sebagainya, dan ini Kang, ada mahasiswa saya yang dapat beasiswa sekarang justru sudah berangkat, dan walaupun di tengah COVID begini perguruan tinggi di Saudi tetap melaksanakan aktivitas dengan hibrid. Mohon mungkin informasi terkini terkait dengan perguruan tinggi Saudi, apakah full online atau seperti apa kondisinya, Kang? Silahkan. Umumnya Ismail online mereka, umumnya. Kalaupun ada mungkin hanya sedikit ya, karena sangat, misalnya sekarang saja ada mahasiswa staf saya itu mereka ya dengan abral internet gitu, dengan online. Jadi tidak ada kegiatan yang luring, maksudnya tatap muka di kelas sebagaimana masa-masa sebelum pandemi. Demikian. Iya, sementara itu Kang, kan Saudi saya lihat melakukan transformasi sekarang. Ada Saudi Electronic University, lalu kemudian ada Al-Markaz li Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah Sibawaihi, dan itu semuanya full online. Apakah kemudian seperti apa kondisi perguruan tinggi di Saudi, Kang? Karena mereka secara peringkat ITB saja kalah ya. Mungkin boleh jadi karena transformasi, atau seperti apa kondisi perguruan tinggi Saudi secara umum? Saudi ini termasuk cerdik ya, dia memanfaatkan para ilmuwan, para kandidat PhD yang sedang menuntut ilmu di kampus mereka. Mereka berikan fasilitas lab yang luar biasa, mereka juga melakukan riset bersama. Ini keunggulan Saudi memang. Dan banyak para dosen dari Lebanon, Mesir, Sudan, macam-macam itu mereka melakukan riset bersama dengan kalangan profesor Saudi, sehingga peringkat akademiknya, akademisi Saudi memang tidak kalah dengan itu. Dan salah satu syarat ranking kampus itu kan tentu lebih banyak profesor melakukan riset, publikasi dan sebagainya. Dan ini mungkin tradisi ini perlu juga ya dilakukan di Indonesia, mengundang profesor, dosen tamu, riset bersama, sehingga ke bawah gitu loh. Apalagi yang kawan-kawan yang background-nya kita ini tidak berbahasa Inggris, bagus sekali kalau riset bersama, sehingga kita ke bawah publikasi dosen-dosen tamu itu. Saya pikir ini Ustaz Ismail perlu juga dijadikan semacam inovasi ke depan. Jadi akademisi asing itu jangan dijadikan rival, tapi dijadikan mitra untuk bersama-sama melakukan riset.
terutama ya di kampus-kampus keislaman dan di kampus-kampus Islam di bawah Kementerian Agama. Saya pikir ini bagus juga, sehingga seperti Saudi itu kemitraan itu. Yang kedua, fasilitas labnya luar biasa Saudi itu. Jadi misalnya di King Abdullah University di Jeddah itu, seorang profesor ahli kimia, dia mempunyai lab yang silakan dipergunakan oleh mahasiswanya, tapi risetnya harus mencantumkan nama yang bersangkutan. Dia tentu dalam lingkup keilmuannya. Ini kan yang mungkin belum ya di kita masih prasarana perkuliahan itu ya mungkin masih perlu ditingkatkan ya, karena harus kita ketahui riset saja kadang-kadang sudah selesai risetnya, uang dana risetnya baru keluar setelah perisetnya sudah hutang kemana-mana. Jadi memang ini perlu ini juga ya, karena memang ada hal-hal yang kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi, bidang-bidang lain yang tidak kalah urgennya daripada urusan-urusan terkait dengan riset. Demikian Ustaz Ismail. Ya, terima kasih Kang atas informasinya. Silahkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau ada pertanyaan boleh di chat box atau boleh langsung open mic, silahkan raise hand. Dan mohon izin Kang, kita juga ini live melalui Facebook karena tadi ada beberapa komen dari teman-teman, mereka tidak bisa login ke Zoom karena memerlukan 1,8 megabyte, sementara ada yang dari Mansorong, ada Mansorong bergabung juga Kang luar ini. Biasa ya. Itu ya. Silakan Pak Hadi, silakan Hadi Jumron. Silakan Pak Hadi Jumron, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Madrasah Aliyah Negeri Model, insya Allah di semester ini dalam 1 bulan terakhir akan melaksanakan proses ujian AKM, asesmen kompetensi minimal. Di situ akan kami saring beberapa peserta didik. Di situ akan kami saring beberapa peserta didik yang insya Allah akan kami ikut sertakan kuliah di luar negeri. Alhamdulillah, setelah mendengar informasi seperti ini merupakan berita gembira. Kami ingin tahu lebih bagaimana prosedur dari Madrasah Aliyah Negeri untuk bisa bergabung di universitas ini. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Kang, langsung dijawab. Ya, langsung saja ya. Nanti menyusul Bu Rahmawati, ya. Nanti disusul Ibu Rahmawati ya. Saya jawab Pak Hadi dulu ya. Oh, atau langsung sekalian? Bersamaan Pak. Oh ya baik, silakan. Silakan Ibu Rahmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi diisolasi nih Pak di Wisma Atlet. Oh, di Jakarta, Bu? Ya, di Wisma Atlet Pak, lagi dapat apalah di COVID. Ya, lagi isolasi mandiri. Mudah-mudahan Uni cepat sehat ya Uni. Amin ya rabbal alamin. Sehat Ibu. Sehat ya Bu. Saya punya ponakan Pak 2 alat tamat dari pesantren. Sudah mendaftar di Madinah pada bulan September tahun lalu, tapi belum ada jawaban. Ya. Sekarang saya titipkan dia belajar di Jawa Tengah. Ya. Hafiz. Ya. Kemudian kira-kira apa ya? Saya karena memangnya kan dari Sumatera Barat, dari orang daerah dia banyak tidak tahu informasi. Sering saya juga dapat sering tapi mereka juga kurang bisa gimana caranya untuk memberikan motivasi dan supaya dan dia kakaknya dulu jadi ponakan saya dulu pernah juga di LPIA tapi nggak lulus tes di LPIA yang di sekarang dia sangat berminat untuk itu dan daftar tapi belum di Madinah dia mendaftarnya katanya. Kemudian dan dia memang betul Pak di Sumatera Barat itu banyak sekolah-sekolah pesantren dan itu tapi memang akses untuk sini yang perlu betul kita buka sehingga mereka tahu dan kali acara-acara begini langsung melibatkan
sekolah-sekolah pesantren, bukan sekedar yang swasta ya. Karena memang adik saya itu yang Muhammadiyah di Bukit Tinggi. Gitu sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, Ustadz Ismail. Saya jawab. Silakan Kang, lanjut. Ya, pertama Bu Rahmawati, Uni segera sembuh, tetap optimis. Saya juga alumni COVID, alhamdulillah sembuh. Yang penting menjaga imunitas kita. Makanan yang bergizi, bervitamin, dan positive thinking. Itu modalnya. Yang kedua, tentang saudara Uni yang sudah diterima di Jamiah Madinah, saya harapkan tetap bersabar. Kalau sudah diterima itu persoalan waktu saja. Itu bagus kalau saat ini saudara Uni itu melakukan takwid, program takwid itu bagus. Jadi sebelum diterima menunggu kapan berangkatnya, takwidnya makin bagus. Karena jangankan yang baru Uni, yang sedang berlibur pun mahasiswa Madinah sekitar 700-an masih berada di Indonesia. Begitu. Jadi karena memang Saudi lagi melockdown, tidak membolehkan pesawat asing terbang ataupun landing di kawasan Saudi Arabia. Jadi bersabar saja. Nah, tentang sekarang itu Saudi membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi sudah tidak ada alasan lagi saya ada di pojok Sumatera Barat tidak bisa daftar, bisa daftar. Kenapa? Dengan cara online. Bisa daftar, melampirkan syarat-syaratnya, ijazah segala macam. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saran saya, tolong cap Pancasilanya, cap Garudanya ada Uni. Ini penting. Karena ini banyak yang dilupakan. Harus ada cap Garudanya. Karena itu adalah simbol negara kita dan Saudi sangat familiar bahwa ini sudah diakui oleh kementerian yang ada di Indonesia, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Nah, ini memang masalahnya Uni, banyak kawan-kawan numpuk daftarnya di Madinah saja. Padahal Saudi Arabia itu punya puluhan kampus dengan jurusan yang bermacam-macam. Nah, ini yang paling pintar ini kawan-kawan dari Indonesia Timur. Begitu di Madinah tidak diterima, banyak lari ke Qasim University. Qasim University ini banyak kawan-kawan dari Makassar yang sedang S1, bahkan ada yang S2. Jadi kawan-kawan, kalau tidak diterima di salah satu kampus di Jamiah Madinah itu, karena memang Jamiah Madinah itu kampus yang banyak mahasiswa asing. Indonesia paling besar. Ada sekitar 1.100-an mahasiswa kita dan semuanya mendapat beasiswa karena memang barokah Masjid Nabawi, barokah Raudhah, banyak orang yang pengen belajar di Madinah. Karena itu saingannya juga bukan hanya saingan Indonesia, tapi saingan dari saudara-saudara kita dari negara-negara lain, dari Bangladesh terutama, dari Pakistan, dan juga dari Sudan, Ethiopia, macam-macam. Bahkan dari Amerika, Australia, Eropa banyak tumplek di Jamiah Madinah ini. Namun bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan nasib baik di Jamiah Madinah, silahkan mendaftar di King Saud University di Riyadh, Qasim University di Buraida. Banyak kesempatan Uni. Itu kalau mereka bahasa Arabnya kurang bagus, biasanya diterima dan biasanya 1 tahun ada di logo program persiapan bahasa Arab. Demikian Uni. Lanjut kedua ke Ustadz Hadi. Ustadz Hadi tolong. Demikian kira-kira Ustadz Hadi. Sekarang kesempatan belajar di Mekah itu selain tidak hanya di Madinah, juga semuanya sudah melalui online pendaftarannya. Silakan saja yang kawan-kawan
baik yang terbaik nilainya ataupun yang sedang-sedang saja, silakan saja, dianjurkan untuk mulai hari ini mengakses website yang ada, website kampus-kampus yang tersebar di seluruh Saudi Arabia. Diberi semangat, insya Allah setiap tahun selalu banyak mahasiswa Indonesia diterima di Jamiah Madinah khususnya, karena itu adalah seperti kampung Indonesia. Tapi itu tadi, jangan hanya di Madinah, banyak kampus Saudi Arabia, di Saudi Arabia, baik untuk jurusan ilmu-ilmu keislaman ataupun jurusan ilmu non keislaman, juga membuka kesempatan bagi generasi muda Islam di Indonesia khususnya untuk mendaftar sebagai mahasiswa penerima beasiswa dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Demikian Pak Hadi. Terima kasih Kang. Selanjutnya saya persilahkan Ustadz Salim Saputra. Ini dosen di Batam Kang, juga alumni pendidikan bahasa Arab dari Jogja, sekarang bertugas di Batam. Silakan Ustadz Salim. Apa kabar Batam? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ustadz Uben. Yuk. Terima kasih Ustadz Ismail, beliau mentor saya yang sangat luar biasa ini Ustadz. Walaupun sebenarnya belum pernah jumpa tatap muka ini. Ustadz Ubed, saya mau bertanya, jadi sebenarnya azam untuk studi ke Saudi Arabia itu ada sejak dari dulu gitu. Tetapi qadarullah memang belum jodohnya gitu kan. Tamat dari pesantren, nggak lolos ke Madinah, nggak lolos ke Mesir gitu kan. Kemudian lanjut S1. Nah, alhamdulillah saya kan udah S2 Ustaz. Sudah S2 pendidikan bahasa Arab di Jogja dan sekarang mengabdi di Batam. Nah, alhamdulillah sekarang saya ikut program program untuk pendidik guru bahasa Arab yang dilaksanakan di Ummul Qura. Iya, betul. Tetapi kan kabarnya itu kan setelah Ramadan insya Allah gitu kan. Nah, ini agak cemas-cemas juga apakah memang sudah bisa nanti dilanjutkan atau tidak gitu kan dengan kondisi sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi info dari Ustaz Ubed tadi ada dosen Unpad yang dapat beasiswa ke sana, itu kan dosen bahasa Arab mungkin ya tadi? Iya, Ustazah Khadijah itu. Ya, saya kepengen juga dapat ke sana, jadi ngambil doktoral di sana yang ada. Itu mohon info lengkapnya kan? Ya. Baik, Ustaz Salim, Afwan. Yang pertama tentang Daurah Ta'lim Lughal Arabiyah yang ini yuqamu Al-Jami'ah Ummul Qura di Mekah itu. Saya juga mendapat info memang semuanya terpending karena ini tuh pandemi ini. Kita berharap kalau memang mudah-mudahan ba'da Ramadan bisa ada kabar baik. Kalau itu terjadi, saya yakin haji pun kayaknya bisa dibuka itu, Ustaz Salim. Jadi berdoa saja, insya Allah kalau ada hal-hal yang ini pasti diumumkan itu tentang halangan-halangan ataupun kendala tidak bisa terlaksananya program tersebut. Yang kedua tentang dosen Unpad itu ada namanya Ustadz Siti Khadijah. Memang masalahnya terkendala itu mahram itu Ustadz. Beliau belum mendapatkan mahram, sedang mencari, katanya ada saudaranya tapi sampai hari ini belum melacak melacak alamatnya yang di Saudi belum dapatan. Dan nanti Ustadz saya kasih dosen bahasa Arab yang sudah terkenal bagi kawan-kawan di IMLA, Ittihad Mudarrisin Ta'lim Al-Lughal Arabiyah, itu Dr. Ali Ma'yuf. Nanti antum mau salah saja dengan beliau. Beliau itu luar biasa. Pernah juga dia mengajar di Unhas atau di UIN, Ustadz Ismail. Dr. Ali Ma'yuf ini sangat peduli, banyak membimbing mahasiswa Indonesia. Silakan antum hiwarlah dengan beliau, hubungan. Nanti saya kasih
nomor teleponnya untuk bermurasalah baik secara melalui email, kemungkinan itu. Dan di KSU ini memang banyak peminatnya Ustaz Salim, karena memang dekat ibu kota ya, dan kampusnya Masya Allah itu kayaknya kalau digabung antara Unhas dengan UIN Alauddin masih kalah itu ini Ustaz Ismail. Luar biasa itu, hampir kota Riyadh yang besar itu dengan fasilitas Masya Allah itu. Saya berdoa mudah-mudahan Azam, Ustaz Salim dan kawan-kawan yang ingin melanjutkan S2 mudah-mudahan dilancarkan insya Allah. Amin, amin. Syukran Ustaz. Terima kasih Kang. Itu tadi dari Ustadz Salim Saputra di Batam. Ada satu pertanyaan yang dari streaming Facebook. Apakah perguruan tinggi di Saudi itu menerima mahasiswi? Ini Kang, karena kan boleh jadi ada beberapa mungkin seperti Ummul Qura itu hanya menerima mahasiswa, tetapi boleh jadi ada kampusnya yang lil banat yang terpisah, atau seperti apa kebijakan keterbukaan putra mahkota saat ini, karena konser Korea saja boleh, berarti orang-orang perempuan saja berarti boleh kuliah. Silakan Kang. Iya. Iya. Ini juga yang pertanyaan yang teramat sering ditanyakan. Faktanya di King Saud University ada mahasiswi, walaupun masih di bawah 10 orang, masih ada. Saya tadi udah minta ke mahasiswa yang baru datang ini, yang di Naurah University itu, Jamiah Naurah itu juga baru datang. Dari ini nanti akan kita expose lah bagaimana kiat-kiatnya belajar, seorang perempuan bisa belajar diterima di kampus di Saudi Arabia. Yang jelas itu tadi banyak kampus yang pro laki-laki nih, misalnya Ummul Qura dengan Jamiah Madinah itu umumnya belum menerima perempuan asing ya. Tapi kasus di Taibah University, yaitu di Madinah, itu suami istri dua-duanya sedang mahasiswa pasca sarjana. Dua-duanya dari Jakarta, ya sambil ngomong, sambil menuntut ilmu. Jadi kelihatannya memang belum semudah yang kita bayangkan, walaupun Saudi sedang, yaitu tadi, konser F1 sudah bisa di sini, tapi kayaknya untuk perempuan masih belum selancar yang kita harapkan. Mudah-mudahan lah semakin hari semakin membuka lebar kesempatan bagi calon mahasiswi dari Indonesia. Demikian Ustaz Ismail. Ya, terima kasih Kang. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada pertanyaan baik yang bergabung di Zoom maupun yang ada di streaming Facebook, jika ada pertanyaan terkait bagaimana mengenal perguruan tinggi dan juga beasiswa. Case by case saya lihat perguruan tinggi Saudi saat ini ada yang dari mahasiswa saya itu justru alhamdulillah bisa berangkat bukan S2 tetapi mereka menyebutnya diploma, postgraduate diploma. Jadi satu jenjang antara S1 dan S2 ada tengah-tengahnya, itu postgraduate diploma 1 tahun tanpa gelar, dan itu semuanya di cover. Ya mungkin karena begitulah konsep Saudi bahwa semua orang belajar itu harus difasilitasi. Yang kedua adalah tiket pergi dan pulang. Hanya saja memang masih soal kota itu masing-masing berbeda setiap orang. Kalau saya sendiri kan lebih suka ke King Abdul Aziz University di Jeddah. Mungkin karena dekat dengan Mekah, boleh hari Jumat masuk umroh dan sebagainya, dan juga ada sekolah Indonesia di Jeddah. Yang terakhir boleh jadi keterbukaan di Saudi semua sementara ini pelan-pelan, yang tadinya perempuan tidak bisa menyetir sekarang tetap sudah boleh menyetir dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, pemilu dan sebagainya, itu menjadi keterbukaan Saudi. Tetapi khusus di tanah haram dan Mekah dan Madinah kita lihat bahwa memang lebih banyak
Duyufur Rahman yang datang, sehingga mereka fokusnya beribadah. Walaupun juga saya lihat Taibah University sekarang bahkan pelan-pelan sudah punya jurnal Scopus itu Kang. Jadi di Tanah Madinah sendiri justru kemudian menjadi pionir. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari, jika ada yang bertanya melalui chat box bisa, raise hand juga bisa, yang di streaming Facebook juga, jikalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini ada satu pertanyaan Kang, apakah ada perguruan tinggi selain seperti di LIPIA di Jakarta yang menerima S1? Ya, karena sebagian besar yang berangkat ke Madinah, Mekah biasanya S2. Atau seperti apa kesesuaian antara pendidikan kita S1, S2, dan S3 di antara Indonesia dan Saudi? Silakan Kang. Iya, yang S1 banyak di KSU, di mahasiswa banyak juga S1, di KAU juga ada. Saya jumpa dengan mereka kemarin itu S1 sekitar belasan lah. Ada juga di Jamiah Madinah juga S1 banyak, artinya lulusan aliyah. Yang sedikit itu adalah S1 jurusan non-Islamic Studies dan Bahasa Arab, Ustaz Ismail. Masih sedikit itu. Dan memang Saudi sendiri tidak semua kampus membuka kesempatan itu. Umumnya yang S2 itu, yang ilmu-ilmu non-keislaman itu umumnya S2 ataupun S3. Itu. Tetapi lagi-lagi saya anjurkan website mereka silakan diarungi, dieksplorasi, mana yang menerima S1, mana yang hanya S2 saja, seperti di Dahran University, yaitu di kawasan Provinsi Timur yang berdekatan dengan Bahrain, itu umumnya adalah mahasiswa S2 dan para dosen yang sedang melakukan riset di Dahran tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, tentang ini tadi Ustaz Ismail menyebutkan diplom, yaitu baina S1 dan S2 memang banyak dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari Indonesia, khususnya mereka yang bahasa Arab dan baru selesai bahasa Arab, jurusan bahasa Arab di kawasan Timur Tengah. Ada yang dari Libanon, ada yang dari Maroko, ada yang dari Libya. Ya, saya dikenal ada satu orang dari Libya ngambil diplom. Ternyata begitu di tengah-tengah diplom dia mendaftar S2, alhamdulillah diterima dan akhirnya nggak pulang. Orangnya ada di kantor saya, ngebantu saya untuk ada hal-hal yang dikerjakan gitu. Jadi ini bagi kawan-kawan yang S1 sudah terlanjur S1 seperti Ustadz Salim tadi, bisa memanfaatkan untuk program diplom. Istilahnya meripil dulu, begitu di tengah-tengah diplom, daftar S2, apalagi kalau sudah kenal dengan dosennya, banyak juga yang berhasil tuh Ismail. Jadi jangan langsung S2 tapi meripil dulu gitu. Biar kenal kampusnya dan mendaftar tidak hanya di kampus dia mengambil diplom, mungkin di kampus yang lain. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Demikian. Terima kasih Kang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum mendaftar beasiswa di luar negeri ada beberapa tips yang mungkin saya bisa bacakan. Pertama adalah kemampuan berbahasa, karena tentu bahasanya mereka bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab. Yang kedua adalah sebaiknya kita ada pengalaman berorganisasi, apakah di organisasi kemahasiswaan atau organisasi Ormas, NU, Muhammadiyah atau organisasi lain, sehingga kemudian ini boleh menjadi satu yang mengisi profil kita. Yang ketiga adalah sejak awal setiap kampus berbeda-beda requirement-nya, persyaratannya, silahkan dilihat di website masing-masing. Nanti saya akan share slide yang dari Kang Ubed yang sama saya. Yang keempat adalah tentu ada format CV yang sistematis, sejak awal diunduh dari website dan sebagainya supaya bisa mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan. Lalu kemudian kadang-kadang ada perguruan tinggi meminta statement of purpose atau letter of intent ataupun istilah-istilah yang berbeda, tetapi kira-kira apa yang kita mau pelajari, apa background kita sehingga sesuai. Dan dalam konteks Saudi Arabia, orang yang merekomendasikan kita itu sangat penting.
Ya, jadi orang-orang yang dikenali masyhur oleh perguruan tinggi tersebut, alumninya atau tokoh-tokoh muslim, itu sangat penting karena mereka melihat kredibelnya. Silahkan saudara-saudari sekalian, kalau ada pertanyaan boleh open mic, boleh chat box, dan juga bagi yang bergabung melalui streaming Facebook jikalau ada pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan, Kang. Apakah orang yang kuliah di Saudi itu boleh pergi berhaji atau dia harus ada izin khusus tersendiri atau seperti apa? Ya, setiap tahun mahasiswa kita itu diberi kesempatan menjadi apa namanya, temus ya, tenaga musiman haji. Ada juga demikian. Ada juga yang tidak pulang pas musim haji, haji dulu, biasanya demikian, menjadi temus. Setelah temus masih ada kesempatan libur 1-2 bulan, pulang bersama dengan jamaah haji Indonesia, tapi beda pesawat. Jadi kesempatan itu terbuka sekali. Kalau yang belum kesempatan berhaji, biasanya melakukan umroh. Ya seperti antum itu loh, Ustaz Ismail, dari kau hanya 45 menit dari Sel Kabir mikotnya ataupun Jeddah, lalu kemudian ya bolak-balik saja katakan 3 jam lah gitu. Kesempatan itu selalu ada. Kesempatan itu selalu ada. Oke, silahkan saudara-saudari sekalian, kalau masih ada pertanyaan, mumpung Kang Ubed masih bersama-sama dengan kita. Beliau di tahun terakhir ini penugasan, segera akan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat sepanjang suasana pandemi dan setelahnya, karena kita menghadapi bahasanya Prof. Kasim Matar, gong global. Jadi ini tanda untuk meriset apapun teknologi dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat Saudi karena punya listrik yang lumayan bagus, lalu kemudian internet lumayan bagus, berarti 4.0 juga pasti bisa. Di Indonesia karena kita negaranya sangat luas, boleh jadi ada pelosok-pelosok belum punya listrik, belum punya signal. Nah ini ada pertanyaan satu, Kang, dari MAKN ND. Ya, terima kasih bergabung. Ya, ini Ustadz Awaludin Mahmud dari Flores NTT. Bagaimana pendaftaran beasiswa S2 ke Saudi, dan biasanya kalau di bulan-bulan seperti ini kampus apa saja yang sudah mulai itu, Kang? Ini dari Ustadz Awaludin di NTT, dari Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri ND. Silakan, Kang. Baik, iya. King Abdul Aziz University itu salah satu kampus yang anytime menerima pendaftaran. Kalau Madinah, kalau tidak salah itu Madinah itu setelah Ramadan atau apa ya? Yang jelas coba ya, karena terlalu banyak kampus saya tidak hafalin, tapi coba dilihat di website kami juga ada periode-periode kapan seharusnya kita mengajukan lamaran. Jadi itu betul kata Ustaz Ismail tadi, kalau bisa di samping lamaran kita itu, kalau ada rekomendasi dari tokoh agama setempat, alumni dari kampus tersebut, itu akan sangat membantu. Misalnya dari Ormas, entah itu NU, Muhammadiyah, atau Majelis Ulama Indonesia, itu akan sangat diperhatikan. Apalagi saya katakan kawan-kawan dari Indonesia Timur, itu juga salah satu trik untuk diterima, mendapatkan beasiswa di kampus di Saudi Arabia. Jadi Ustadz, silahkan dilihat di websitenya ya. Saya sharing dengan Ustadz Ismail. Juga lihat saja website Adikbud. Di situ ada masing-masing kampus dengan websitenya. Silahkan di search, silahkan diamati kapan waktu pendaftaran. Kadang-kadang pendaftaran hanya 2 bulan, kadang-kadang 1 bulan. Jadi memang harus selalu ini alert ya dengan informasi-informasi tentang beasiswa di Saudi Arabia. Demikian, Ustaz. Ya, jadi tadi dari Ustadz Awaludin ada website yang dikelola oleh Adikbud,
Itu silahkan dilihat informasinya di situ, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada baru saja surat dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta ke Kementerian Agama terkait dengan informasi umum perguruan tinggi, dan lagi-lagi Saudi itu sudah sangat digital, semua dokumen harus diunggah, foto diunggah, tidak ada lagi pengiriman by post ke Saudi. Yang itu biayanya sangat besar, oleh karena itu semua diunggah. Yang terakhir adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin berkomunikasi dengan Saudi, mohon membuat akun LinkedIn. Karena saya pernah diundang menjadi dosen tamu di King Abdul Aziz University, dan mereka tidak meminta apa-apa, dia hanya meminta profil LinkedIn-nya mana dan sebagainya, dan alhamdulillah wa syukrillah itu direview dengan baik dan saya bisa bertemu dengan mereka. Jadi itu mungkin praktik yang jamak dilakukan di Saudi, dan kita harus familiar dengan apa yang mereka lakukan. Justru tidak familiar dengan Facebook, tidak familiar dengan Twitter, tetapi untuk kepentingan profesional kita gunakan LinkedIn. Silahkan saudara-saudari sekalian, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada lagi, kita sampaikan terima kasih kepada Kang Ubed yang telah menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukan. Tentu sebagai diplomat di Saudi banyak sekali kendala-kendala yang terjadi, dan kita juga masih membutuhkan informasi dari beliau. Sebagai kata penutup, mungkin kan kami mohonkan closing statement kira-kira untuk mempersiapkan diri meraih beasiswa di Saudi, ataupun paling tidak mengenal Saudi seperti apa. Silahkan. Iya, terima kasih Kang Ustadz Ismail. Yang penting adalah jangan kemudian mundur hanya karena sekali ditolak. Jadi tidak hanya di Madinah, tidak hanya di Riyadh, tidak hanya di Jeddah, Saudi punya kampus-kampus yang terbuka untuk masyarakat Indonesia. Tetap harus mengakses informasi itu, dan berkas jangan disiapkan di in the last minute, tapi jauh-jauh hari, ijazah diterjemahkan, rekomendasi disiapkan, semuanya berkas yang dibutuhkan itu sudah ready. Jadi ini juga akan sangat membantu. Betul kata Ustaz Ismail, sekarang tidak harus main pos karena itu sudah tidak zamannya, dan Saudi sekarang sudah serba digital. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang punya kesempatan yang sama. Kita bersaing dengan saudara-saudara kita dari negeri lain, saudara-saudara kita dari Indonesia juga tentunya. Jadi tidak ada alasan kita untuk surut untuk mencari mendapatkan beasiswa atau kesempatan belajar di Saudi Arabia yang seluruhnya di-cover oleh pemerintah Saudi Arabia. Mungkin itu saja Ustaz Ismail yang bisa saya sampaikan, dan jangan bosan-bosan, silahkan mengunjungi website Atas Pendidikan Kebudayaan KBRI Riyadh. Insya Allah di situ selalu kami update informasi-informasi tentang seputar pendidikan, kebijakan pendidikan, dan juga kesempatan mendapatkan beasiswa di sejumlah perguruan tinggi Saudi Arabia. Demikian Ustaz Ismail. Terima kasih banyak Kang Ubedillah atas materinya pada malam hari ini waktu Makassar, dan di Saudi Arabia sudah sore hari. Terima kasih saudara-saudari yang bergabung dari Batam sampai ke Sorong, begitu pula NTT, ND dan sebagainya, baik melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook streaming. Mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa bersua lagi, dan ada satu pengalaman mahasiswa Indonesia yang menempuh diploma, itu akan sharing kepada kita hari Rabu yang akan datang. Nanti akan saya share kembali posternya untuk memperkaya bahwa betapa luas kesempatan untuk di Saudi Arabia, dan kadang-kadang kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu diskusi ini ada hal-hal yang kurang. Begitu pula terima kasih terkhusus kepada Bapak Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Saudi Arabia, dan seluruh kita yang hadir, baik mahasiswa, rekan-rekan guru, dosen, dan sebagainya yang telah berkenan bergabung. Dan kita tutup pertemuan tatap maya kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallah, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ubed. Selamat melanjutkan aktivitas. Bapak Ibu Uni Rahmi, mudah-mudahan segera sembuh karena lagi isolasi di Wisma Atlet. Ya, walaupun begitu beliau berkesempatan tetap menyapa dengan kita. Ustadz Salim dari Batam, dari NTT, dari ND, dari Sorong, semuanya yang telah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama. Iya, Pak. Ya, salam dari Sorong, Papua Barat.